Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Kawan-kawan sekalian, hadirin yang semoga dirahmati Allah, tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, dan salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan, panjatkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, senantiasa kami sampaikan dalam majelis-majelis ilmu untuk senantiasa berkomitmen, berusaha, bersungguh-sungguh belajar kepada hal yang pondasi atau basic. Karena para ulama memberikan nasihat kepada kita, man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak memiliki basic, tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang diharapkan. Dan membangun basic atau pondasi ini adalah sesuatu yang memerlukan proses yang panjang, dan terkadang lebih lama daripada membangun yang bagian atasnya. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mau diulang? Yang apa nih? Ya, dia nggak akan sampai kepada tujuannya. Man hurima usul, hurima usul. Ya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberikan contoh atau analogi tentang masalah ini seperti bangunan. Dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Jadi Nabi katakan ibarat bangunan, dibangun. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat satu bangunan, ya. Dan jika kita bicara tentang masalah bangunan, bicara masalah hal yang mendasar, jadi yang harus dikuatkan terlebih dahulu adalah pondasinya, ya. Dan banyak bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan besar, proses membangun pondasi seringkali itu lebih lama dibanding membangun lantai-lantai berikutnya atau sampai kepada atapnya. Maka kalau saya tanya kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, bangunan tertinggi sampai pada tahun ini yang dibangun dalam sejarah, ada yang tahu apa? Bangunan tertinggi. Ayo, yang mungkin sering jalan-jalan keluar, Burj Khalifa. Nah, subhanallah, tahu ya? Pernah ke Dubai Ustaz katanya. Saya enggak pernah. Ya. Burj Khalifa. Berapa tingginya? 828 meter. Subhanallah. Ya. Ada yang tahu sejarah pembuatannya? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Oh, kalau ada yang tahu mungkin ada kontraktornya di sini. Ya. Info yang saya dapat itu dibangun, angkat pondasi pertama tahun 2003 dan openingnya tahun 2010 Januari. Ya. Dan perhatikan kawan-kawan sekalian, semoga dirahmati Allah, membangun pondasi itu cukup lama. Harus sampai ke tinggi yang kita hitung tadi 828 meter. Dan kalau kita lihat spesifikasi bangunan tersebut, pondasinya minus, arti nancap pasaknya itu sampai apa? Pondasinya 58 meter. Ya, bangunan apa itu kalau Anda pikir? Ya. Dan ini yang harus kita
pahami bersama. Dan materi kita kali ini bukan bahas masalah Burj Khalifah, tenang aja. Ya, nggak usah bimbang, kita nggak bahas bangunan karena saya juga bukan kontraktor atau developer. Tapi kita lebih kepada bagaimana Nabi SAW memberikan analogi perumpamaan kepada bangunan. Ya, jadi bisa dikatakan filosofinya sama. Ya, filosofi ketika kita bahas masalah ilmu, belajar menuntut ilmu, dan ulama mengingatkan kembali kepada hal-hal yang mendasar, ya, maka kita harus kuatkan. Ya, kita harus kuatkan. Agama kita mau kuat, ilmu kita mau kuat, maka kuatkan pondasinya. Ya, kuatkan pondasinya. Maka jika kita baru belajar, baru awal-awal dan seterusnya, atau bahasa sekarang baru hijrah, maka yang namanya mau istiqomah itu sesuatu yang nggak mudah, atau pasti sesuatu yang berat. Ya, nggak ada hal yang ringkas atau singkat yang bisa kita dapatkan. Maka kawan-kawan sekalian yang semoga dalam hati Allah bisa diingat tadi kaidah ulama yang sampaikan, barang siapa yang nggak pernah mengkokohkan pondasinya, mengokohkan hal-hal basic, maka jangan harap dia bisa sampai kepada tujuannya. Ya, kita nggak pernah benar-benarkan pondasi kita, basic kita, maka jangan harap sampai ke tujuan. Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir di sini, ya, antum datang ke sini tentunya dengan niat belajar, ya, dengan niat menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu di sini dalam rangka mengagungkan Allah dan Rasulnya, mengagungkan firman-firman Allah, mengagungkan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, maka yang namanya mengagungkan itu beda kalau cuma sekedar kata belajar. Jadi harus membedakan. Kalau orang cuma belajar, ya belajar bebas, seperti sebagaimana ketika antum sekolah dulu SMA, SMP, ya, mau tiduran, mau engkang-engkang kaki, mau main HP dan seterusnya, orang bilang belajar gitu loh. Ya, makanya kalau antum dulu waktu sekolah, atau mungkin sekarang masih sekolah atau masih kuliah, mungkin punya teman atau kenalan, tapi saking cerdasnya dia, guru ngomong apa, dia nyantai-nyantai aja. Ya, nggak ngapa-ngapain atau nggak nyimak perhatian dengan gurunya dan seterusnya. Tapi ketika ditanya, ketika ujian, ada nggak ketemu dia tuh bisa jawab atau nilainya tinggi? Ada kawan kayak gitu? Ada kan? Saya pribadi juga ada kawan kayak gitu. Nyantai aja di kelas, tapi ketika ujian, ketika ditanya guru dia bisa. Ya, saya pernah tahu orang seperti ini. Ya mungkin di antara antum ada kali gitu ya. Ya, saya nggak tahu. Maka kalau tujuannya hanya belajar, ya kita lihat dunia pendidikan, ya. Maka yang perlu kita perhatikan lebih mendalam, kita bukan hanya sekedar belajar di sini, tapi kita di sini belajar dalam rangka mengagungkan firman Allah, mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan seperti itu, bukan hanya belajar aja, ya. Bukan hanya benar sih belajar mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan, tapi lebih dalam kan lagi, yakni apa? Dalam rangka mengagungkan firman Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa salah-salan, nggak bisa sambil ngobrol. Maka sungguh heran kalau ada orang dalam majelis taklim ada ngobrol, dan sungguh heran kalau ada orang dalam majelis taklim ada yang berwa-waan, sempat balas WA, ya, ada main gadget, ya, kecuali main gadgetnya nyatet, ya, sebagaimana kan kita bahas, ya, kita bahas di kesempatan kali ini. Maka kawan-kawan sekalian semoga dirahmati Allah, kita akan membahas apa ini? Hah? Wah. Jadi yang mau dipelajari aja nggak tahu nih, subhanallah. Apa ini? Mau dipelajari apa nih? Nah, kita akan melihat bagaimana para salafus saleh terdahulu dalam pembahasan mencatat atau mencatat, ya. Yang kita harus mencontoh mereka atau berusaha mendekati bagaimana mereka. Maka kawan-kawan sekalian semoga dirahmati Allah, di antara adab yang penting juga dalam bermajlis ilmu adalah mencatat. Ini di antara adab dalam majelis ilmu. Kita bicara dalam konteks ilmu agama. Ya, ini adab. Maka ketahuilah orang yang nggak mencatat dalam majelis ilmu itu rugi. Ya, orang yang tidak mencatat
itu rugi dalam majelis ilmu. Kenapa? Ada sebabnya. Karena ketika seorang mencatat ilmu dalam majelis ilmu, itu dia sedang menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjalankan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Tabrani, ya, dan terdapat pula dalam silsilah hadis sahih, beliau bersabda, ada yang tahu hadisnya? Ayo, ini kan subhanallah mencatat semua di sini. Saya senang banget. Ya, kadang di majelis lain itu banyak yang nyatet. Gitu. Ayo, apa hadisnya? Ngamalin tapi nggak tahu hadisnya, Ustaz. Nah, gimana ya? Apa? Iya, bahasa Arabnya. Qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan dicatat. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah Nabi. Nabi yang perintahkan. Ikatlah ilmu dengan catatan atau dicatat. Bil kitabah. Nah, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mencatat di kajian, maka dia telah menjalani perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum pasti juga ada dengar kalau ada perintah Nabi, apa ayatnya? Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Kalau apa aja yang dibawa oleh Rasul, ambil, kerjain. Tuh. Kan antum kan udah berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka apa yang datang dari Rasul, apapun itu, ambil, kerjain. Suruh catat, catat, gitu. Maka rugi yang enggak nyatat. Karena ini ada pahala di situ. Ada pahala. Karena kalau selama 1 jam 30 menit tuh kajian misalnya, antum nyatet, pahala terus tuh. Pahala, udah pahala. Niat yang baik dalam belajar, tulus, ikhlas, iya, diem, nyimak gitu kan. Kemudian nyatet, maka berkali lipat lagi lah pahala yang dia dapat. Detik demi detik, menit demi menit, pahala dan pahala terus. Kemudian kawan-kawan sekalian, semoga dirahmati Allah. Makanya Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam konteks yang sama, al-kitabu qayyidul ilmah. Ya. Kalau diartikan catatan itu adalah ikatan untuk sebuah ilmu agar dia enggak lepas. Catatan itu adalah ikatan untuk ilmu agar dia enggak lepas. Tadi kan Nabi perintahin dalam hadis itu, qayyidul ilma bil kitabah. Ini perintah. Tapi Imam Asy-Sya'bi di sini memberikan sebuah penjelasan dengan catatan itu Alkitab qayyidul ilma adalah sebuah pengikat atau penjaga agar ilmu itu enggak lepas atau enggak hilang. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syairnya yang terkenal dalam dunia ilmu, beliau pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Perhatiin, disimak baik-baik. Setiap antum hadir di majelis ilmu, antum sedang berburu. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, dan catatannya itu adalah pengikatnya dari binatang buruan tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Ikatlah binatang buruan Anda dengan tali yang kuat, atau ikat dengan ikatan yang kuat, jangan sampai lepas. Kemudian beliau melanjutkan, dan ini penting banget, dan jangan dijadiin untuk memojokkan teman-temannya yang enggak nyatet. Ya. Ingat, saya sarankan lagi dan saya pernah sampaikan dalam majelis di sini, ilmu yang terdapat bukan untuk mojokin teman antum. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliq. Lalu bait berikutnya beliau mengatakan seperti ini. Dan di antara bentuk kedunguan, di antara bentuk kebodohan, engkau berburu antasida ghazalatan, seekor kijang. Seekor kijang apa sebuah kijang? Hah? Nah, berarti di kepalanya nggak Innova gitu ya. Fokus gitu.
Ya. Engkau berburu seekor kijang, kata beliau. Ya. Wa tatrukaha baina khalaiqi talik. Tuh kijang nggak Anda ikat. Ya. Engkau biarkan gitu aja di tengah-tengah manusia. Dapat ilmu, nggak dicatat, ya udah terbang kemana aja. Sebagaimana kata Imam Syafi'i ini, bahwasanya engkau memburu seekor kijang, lalu dapat kijangnya, tapi nggak diikat. Akhirnya apa? Udah kesana kemari itu keburuan. Dan kata para ulama, ini adalah sebuah hamaqah, kedunguan, kebodohan yang ngomong ulama, bukan kita yang ilmunya jauh dari para ulama. Ya, udah capek-capek datang ke kajian, desak-desakan, panas-panasan, mendengarkan ilmu yang penting, ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, ya, keluarga kita, mungkin bisnis kita dalam hal muamalah. Enggak dicatat, subhanallah. Enggak dicatat. Mungkin sampai keluar dari masjid di majelis tersebut mungkin masih ingat. Tapi coba tanya, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, atau balik sampai ke rumah aja lah. Ya. Betuah ingat gitu. Ya, maka rugi hadirin. Kawan-kawan sekalian, yang enggak nyatat di kajian itu rugi. Maka kita sampaikan di antara para salaf terdahulu yang bagaimana mereka menyikapi masalah catatan ini. Di antaranya adalah Roja bin Haywah rahimahullah. Salah satu ulama klasik, Roja bin Haywah. Salah satu ulama klasik, beliau pernah menceritakan, ya. Kata Hisham bin Abdul Malik, yas'aluni an hadisin. Khalifah Hisham bin Abdul Malik itu pernah menulis surat untuk bertanya kepadaku tentang sebuah hadis. Ya. Karena kan tadi Roja seorang ulama, seorang alim. Apa kata Roja? Wa kuntu qad nasituhu laula annahu kana indi maktuba. Subhanallah. Kata Roja bin Haywah rahimahullah. Ini hadis dulu ana sempat belajar. Pernah dengar, cuman lupa. Tuh. Wa kuntu qad nasituhu, kata beliau. Ini hadis pernah dengar nih, tapi lupa gitu. Ya. Ya Allah, kalau aja penjelasan hadis tersebut ana dengar, ana catat waktu itu, pasti ana bisa jawab pertanyaan khalifah tadi. Ini ulama, kawan-kawan. Nyesel ketika ditanya suatu permasalahan atau suatu hadis dan beliau nggak nyatet. Beliau nyesel banget. Ya. Seandainya nyatet waktu itu, kata beliau. Subhanallah. Ya. Dan sekelas ulama seperti ini bisa lupa. Beliau nggak nyatet tuh lupa. Bukan sengaja atau males. Ya. Beliau Roja bin Haywah rahimahullah itu lupa. Bisa lupa. Dan pertanyaannya kira-kira kalau kita ini, ya, bisa lupa apa enggak? Nah? Enggak ya? Ya, semua orang kan beda-beda Ustaz. Saya kan bukan Roja bin Haywah gitu. Kan beda. Beliau mungkin lupa, saya enggak lupa katanya. Ya, kalau saya sih lupa lah. Kalau saya banyak lupa. Ya, jadi catat biar enggak nyesel. Ya, Roja bin Haywah aja bisa nyesel. Ya. Dan kalau beliau ingatkan bisa nyatat, beliau bisa sampaikan kepada khalifah, kepada orang lain, mendapatkan pahala, mendapatkan faedah dan seterusnya. Ya, jadi apa namanya? Yang nggak nyatat karena nggak ada alasan atau nggak ada uzur syar'i, ya, apa nggak ada pakai alasan uzur syar'i, Ustaz, gitu loh. Roja bin Haywah uzur syar'i. Apa uzur syar'inya? Lupa. Paham kan? Ya, lupa. Maka kalau lupa itu kan masih dimaafkan. Maka kawan-kawan sekalian semoga dirahmati Allah. Jadi kita harus mencatat, ini penting. Ini penting. Kemudian bahwasanya dalam hal mencatat ini adalah sebuah kenikmatan. Mencatat ini adalah sebuah nikmat. Dan antum dapat 2 nikmat terus-menerus yang antum sia-siakan. Jadi kita ini sering mendapat 2 nikmat yang sering kita sia-siakan. Ada yang tahu? Nah, pasti jawabannya itu, saya udah tahu tuh. Jawabannya itu. Padahal bukan itu yang saya maksudkan gitu. Ada yang tahu? Jadi kita ini ada 2 nikmat kata para ulama. Itu benar sih, nikmat sehat dan waktu luang. Hadis Nabi SAW.
Tapi saya maksudkan hal lain di sini. Ya, ada dua nikmat yang kata para ulama kita itu sering lalai, sering lupa. Yang pertama kata mereka adalah nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Dan yang kedua, sesuai dengan pembahasan kita, apa dia? Nikmat mencatat, nikmat media untuk mencatat, ya bolpen, ya kertas, ya pena, ya gadget dan seterusnya. Perhatikan kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi 'allama bil qalam." Memang ada ayat lain ya? Saya ulangi dari awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Ya, Allah sebutkan langsung pena. Bolpen lah bahasa kita zaman ini. Ya, berarti menunjukkan apa? Ini nggak main-main, ini penting. Ya, ini penting. Makanya ketika para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, seperti Imam Qatadah menafsirkan ayat ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Apa kata Imam Qatadah menafsirkan dari ayat tersebut? Al-qalamu ni'matun minallahi azimah. Pena atau alat tulis itu adalah nikmat dari Allah yang sangat besar. Perhatiin, ini ulama yang ngomong. Itu pena yang antum pegang, pensil, bolpen, gadget, itu nikmat yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wala yasluhu 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini nggak akan tegak, kata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, dan kehidupan pun nggak akan berjalan dengan baik. Masa iya sih nggak ada pena, agama nggak tegak, kehidupan nggak akan baik? Maka kawan-kawan sekalian semoga rahmati Allah, karena kalau nggak ada alat tulis pasti segala hal menjadi berantakan. Ya, karena apa? Karena dari zaman dulu hingga hari ini, itu manusia sangat mengandalkan yang namanya data atau sesuatu yang ditulis dengan tangan. Kan mungkin antum yang senang arkeolog, pada zaman purba pun orang-orang pada zaman itu pun memberikan tulisan-tulisan dengan bahasa atau pengertian mereka ya dengan tangan mereka. Ya, maka ketika kita hidup di zaman ini ada kenal pulpen, pensil, gadget dan seterusnya, ini adalah bentuk pengembangan dari pena. Bentuk pengembangan dari pena. Jadi dasarnya apa? Dasarnya sama, digunakan untuk apa? Nulis. Ya, ninggalin jejak dan seterusnya. Maka kalau kita dikasih dua nikmat ini, dikasih nikmat ilmu, ya bisa datang ke kajian, belajar, ya. Karena kawan-kawan sekalian, enggak semua itu seberuntung kita. Ya, nggak semua seberuntung kita. Jadi ada orang di luar sana, paling nggak kawan-kawan kita di Kalbar, itu nyari kajian susah. Jadi kalau ada kajian itu mereka berangkat dari daerah A ke daerah B, kecamatan A ke kecamatan B, perjalanannya 2 jam, jalan rusak-rusak lagi. Antum nggak bersyukur kah bahasanya dengan keadaan kita di Pontianak gitu, dengan ma'had, dengan masjid-masjid dan seterusnya. Maka antum dapat suatu nikmat ilmu, kajian yang luar biasanya. Gak semua seberuntung kita. Kawan-kawan kita di daerah itu sangat ngarepin, di Mandor, di Ngabang, di Pendawangan, Ketapang sana, daerah Hulu sana juga, yang dayanya kurang, apalagi akses jalan mereka nggak sebaik kita. Maka mereka tidak seberuntung kita, tapi bisa jadi mereka lebih depan daripada kita. Ketika datang seorang ustadz ke sana, ya mereka dengan bahagianya, dengan ikhlasnya, dengan ya nggak ada beban macam-macam, udah sangat senang banget mereka hadir. Kalah kita, yang mungkin tiap hari ada kajian di kota Pontianak ini. Maka kawan-kawan sekalian semoga rahmati Allah, kalau kita udah dapat nikmat pertama, nikmat ilmu dengan mudah, dengan banjirnya majelis-majelis ilmu, ya, dan juga kemudahan alat media, maka pertanyaan simpelnya kepada diri kita,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana nih kita dustain nih? Nikmat malas kajian kah? Malas belajar kah? Ya, atau iman nggak mau ketika udah belajar datang tapi nggak nyatet. Subhanallah, ini musibah. Maka nikmat kedua tadi alat tulis yang antum bisa nyatet, antum bisa pakai, tapi atau nggak pakai, ya ini dikhawatirkan kita kena dua kufur nikmat. Kenapa? Dua kufur nikmat. Majelis ilmu ada, kesempatan belajar ada, kadang pun datang tapi nggak nyatet. Mungkin nggak kufur yang pertama, tapi kufur yang kedua. Kufur nikmat apa? Nggak nyatet dengan pena tersebut. Maka hadirin kawan-kawan sekalian, semoga dirahmati Allah. Ini penting yang harus kita lakukan. Ya. Dan kalaupun antum menasihatkan kawan, ya pelan-pelan, bertahap dalam masalah ini. Dan para ulama yang lebih alim pun, yang lebih hebat daripada kita, jauh kehebatannya, namanya ulama, gitu kan? Kita bukan ulama. Kira-kira kalau antum pikir mereka catat nggak sih? Hah? Kalau di majelis-majelis atau belajar sama gurunya catat apa enggak? Hah? Catat. Ya, Imam Bukhari nanti dulu gitu. Ya, mereka semangat mencatat. Makanya sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ya Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat, "Idza sami'tum minni syai'an." Kalau kalian mendengar suatu ilmu dariku, faktubuhu walau fil haid. Maka catat, kata Imam Syafi'i. Kalau kalian dengar suatu ilmu dariku, maka catat. Ya. Walaupun kalian harus catatnya di fil haid. Apa haid? Dinding. Subhanallah. Nasihat ulama yang sangat mendalam. Kalau kalian dengar ilmu dari saya, catat walaupun di dinding atau tembok. Ya, subhanallah. Kalau di sini dindingnya ada catatan enggak? Enggak ada bersih ya. Nggak marah ya. Tapi zaman sekolah dulu kayaknya sering nyatet di dinding kan. Di meja top, dinding bersama ya. Ya. Tapi jangan di sini, ya. Nanti disuruh benerin. Jadi tembok kata Imam Syafi'i. Apa? Tembok. Jadi nggak ada alasan. Ya. Uzur Pak Ustadz nggak bawa pulpen gitu. Atau nggak bawa kertas. Kasih pulpen, tembok ada gitu kan ya. Ini nasihat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jangan malah dengar manggut-manggut aja gitu kan. Duduk di kajian, kemana kayak gitu, manggut aja, manggut, oh ya bener nih katanya gitu kan. 2 jam lagi nih, tanya, 2 jam lagi tanya. Tadi ustadznya mukadimahnya apa gitu. Coba aja, iseng aja, nanti ada majelis di masjid mana, teman antum nggak nyatet, dia manggut aja, insya Allah, tetapnya. Selesai kajian tanya, tadi mukadimahnya apa? Ingat nggak? Ya, suruh ulang, wallahu a'lam katanya. Nggak nyatet, udah kepala pas-pasan atau apa ingatan tuh pas-pasan ya, tapi malah nggak nyatet, lupa ya. Maka Imam Syafi'i tadi apa, suruh catat, penting ya, lepas tuh ilmu kalau nggak dicatat ya. Maka kawan-kawan sekalian sebenarnya ini harus kita renungkan ya, harus kita renungkan bersama dan introspeksi kita bersama juga. Ada kata para ulama tadi, orang nggak nyatet itu faminal hamaqah, di antara bentuk apa? Kedunguan, kebodohan, ya. Kemudian di antara ulama salaf yang selanjutnya yang kita kenal bersama, yang menjadi mazhab mayoritas di negeri kita, siapa dia? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana disampaikan murid beliau yang ternama pula. Siapa dia? Oh, salah. Banyak, cuman saya nanya yang masyhur. Imam Nawawi rahimahullah. Dalam Tazhibul Asma'i was Sifat, dalam kitab Tazhibul Asma'i was Sifat, Imam Nawawi menceritakan tentang gurunya. Dahulu Imam Syafi'i itu dilahirkan atau menjalani masa kecilnya sebagai seorang, ada yang tahu? Yatim. Seorang yatim. Berarti udah satu nih minus. Artinya antum kalau punya kedua orang tua bisa belajar, subhanallah, malu sama Syafi'i berarti. Kemudian beliau hidup dalam asuhan ibundanya, ibunya yang ngasuh. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fi qillatin 'aishin wa dhiqil hal. Imam Syafi'i itu miskin, ibunya nggak punya duit, duitnya sedikit. Ya.
dan kehidupan ekonominya sempit, susah hidupnya. Wa kana fi sibahu yujalisul ulama, kata Imam Nawawi. Tapi lihat, ini orang tua yang cerdasnya kayak gini. Ya, dan orang-orang yang besar. Wa fi sibahu, dari sejak masa mudanya, masa kecilnya beliau. Beliau itu duduk di tengah-tengah ulama. Mendatangi, duduk di hadapan ulama. Yujalis. Beliau tuh bahasanya jemput bola. Nyamperin guru gitu loh. Datang ke majelis-majelis ulama. Datang ke ulama A, ke Syekh B, ke Syekh C. Dan perhatikan kawan-kawan sekalian. Beliau bukan hanya datang manggut-manggut doang. Karena beliau bukan sufi. Ya. Beliau datang bukan hanya dengerin doang. Apa kata Imam Nawawi? Wa yaktubu ma yastafiduhu fil 'idhami wa nahwiha. Subhanallah. Ada yang paham? Enggak paham? Ya, saya kira udah paham. Ya, sama kan. Lalu beliau catat faedah-faedah tersebut. Mutiara-mutiara hikmah dari guru-guru beliau, dari syekh-syekh beliau tersebut. Fil 'idham. Apa 'idham? Hah? Enggak punya izam. Tulang. Beliau catat di tulang. Tulang belulang dan semisalnya. Subhanallah. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, li'ajzihi 'anil waraq. Allahu akbar. Karena beliau enggak punya duit untuk beli kertas. Bayangin kamu sekalian. Beliau enggak punya duit untuk beli buku tulis. Hatta mal'a minha hibaba. Ya, sampai tulangnya itu penuh dengan tulisan beliau. Subhanallah. Kawan-kawan sekalian, saya tanya, berapa sih harga kertas? Hah? Harga buku tulis itu berapa sih? Yuk. Kok bingung? Ditanya harga buku tulis. Jangan bilang nyolong ya. Ambil di toko tetangga. Hah? Berapa? 3.000. Di Kota Baru 3.000 gitu. Ini Tanjung Hulu beda kali harganya gitu. Ya. Ya bilanglah 7.000, 5.000 sampai 7.000 sampai 10.000. Antum bayangin. Imam Syafi'i rahimahullah buat 7.000 rupiah nggak punya duit. Ya. Kertas dari dulu sampai sekarang saya tahu bukan barang yang mahal. Barang yang murah. Biasa-biasa aja harganya, nggak pernah melangit meroket gitu. Kecuali kertasnya lapis emas gitu. Ya. Jadi bahasa kita sekarang Imam Syafi'i itu duit 7.000 nggak punya, 10.000 nggak punya untuk beli kertas. Dan perhatikan kawan-kawan kalian, beliau nggak langsung bilang, Pak Guru saya uzur syar'i, nggak punya duit, nggak punya kertas. Ya, akhirnya apa? Beliau nggak alasan uzur syar'i gitu loh. Walaupun beliau ada uzur karena nggak mampu gitu loh. Ya, akhirnya apa? Tulang dibawa beliau, subhanallah, dan dicatat tuh tulang, subhanallah. Ya, tulang dibawa dicatat. Kita tulang di itu yang suka kucing, yang suka makan tuh dari badannya kelihatan gitu kan. Tulang pun dipunya. Ya benar aja. Kadang saya juga punya gitu kan. Tulang lunak gitu kan ya. Atau ayam geprek yang udah digeprek tulangnya kadang garing-garing juga dikunyah juga. Subhanallah. Ya. Dikunyah sama kita. Imam Syafi'i dibawa di kajian dicatat. Coba siapa yang bawa tulang di sini? Ada? Ada karena bawa buku semua. Ya. Apalagi bawa tulang, nyatet di tulang gitu. Ya. Gak bisa gitu. Subhanallah. Maka kawan-kawan sekalian semua rahmati Allah, Imam Syafi'i nyatet di tulang. Beliau nggak punya uang, nggak punya duit untuk beli kertas doang. Maka lihat diri kita. Terus kita nggak nyatet gitu. Ya. Subhanallah. Kembali lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kawan-kawan sekalian semua rahmati Allah, Imam Syafi'i nyatet. Imam Syafi'i nyatet. Sebagaimana sampaikan tadi Imam Nawawi rahimahullah, ya, juga disampaikan oleh Imam Abdurrahman bin Abu Hatim. Ya. Al-Imam Abdurrahman bin Abu Hatim dalam kitabnya Manaqib Syafi'i, dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau Imam Syafi'i itu menyatat di tulang belulang.
Ya, karena beliau nggak punya uang. Karena beliau nggak punya uang. Tapi ingat, kemiskinan itu bukan kendala. Ya, kemiskinan itu bukan kendala. Dan ini diantara sebuah peluang kita untuk mendapatkan keberkahan. Makanya ilmunya para ulama itu berkah, karena mereka mendapatkannya dengan perjuangan. Ya, maka masih ingat kita dengan perkataan nasihat Imam Syafi'i tentang masalah ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan bersantai-santai. Ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan keluasan atau kekuasaan harta. Maksudnya ketika antum punya duit banyak, antum mau manggil guru ke rumah, nggak bisa ilmu kayak gitu, nggak bisa. Ya, ilmu itu harus dengan bidzul, kata beliau, dengan menghinakan diri. Ya, dengan ketundukan, dengan kerendahan. Orang kalau punya duit banyak kan nggak ada yang kayak mau ngerendahin diri, jarang nemuin gitu loh. Orang kalau punya duit banyak taunya pengen privat kan gitu, ya enggak? Nah, ilmu itu nggak bisa didapat dengan ketinggian jiwa, kata beliau. Ilmu itu bisa didapat dengan tawadu. Ya, maka beliau rahimahullah taala itu hidupnya sempit, susah, ya. Maka beliau memberikan nasihat kepada kita, Anda kalau mau dapat ilmu, Anda harus hina. Anda harus tunduk, Anda harus rendah. Ya. Wadiqil aish, Anda harus hidupnya sempit. Hidup sederhana apa adanya. Wa khidmatil ulama, Anda harus memuliakan, berkhidmat kepada ulama ahli ilmu. Dan beliau buktikan sendiri dengan realita yang ada bahwasanya beliau nggak punya duit. Tapi itu bukan kendala beliau untuk nggak nyatet. Dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama yang masyhur. Ya, dan kita kenal beliau Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Ini kita azan bagaimana nih? Nah, yang mau azan aja dulu. Nah, kita lanjutkan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mencatat walaupun hidupnya susah, sampai beli kertas pun nggak mampu. Maka saya rasa ini adalah jurus pamungkas antum untuk ngasih tahu teman gitu. Kasihan dulu Imam Syafi'i, nggak punya duit, nggak punya bisa beli kertas, tapi beliau nyata loh, ada tulang gitu. Bilang aja gitu. Kalau nggak tergugah juga nggak nyata, saya nggak tahu lagi lah. Maka kawan-kawan sekalian subhanallah Allah, saya ingin sebutkan sedikit siapa beliau. Ya, antum tahu hafalan beliau? Ya? Tahu hafalan beliau? Luar biasa kan? Intinya tahu bagaimana hebatnya hafalan beliau. Ya. Dan antum pernah dengar mungkin kisah beliau baca buku. Kalau beliau baca halaman pertama, halaman kedua beliau tutup pakai kedua tangannya. Ya. Jadi halaman pertama nih, beliau baca. Halaman kedua beliau tutup pakai kedua tangannya. Ya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Ustaz kok ditutup? Sunnah Nabi kayak gitu. Kalau baca buku tuh sebelahnya ditutup gitu. Bukan. Ya. Gak kayak gitu, itu bukan sunnah Nabi SAW. Kenapa beliau tutup? Karena beliau khawatir saat serius membaca halaman pertama, beliau curi pandang ke halaman kedua, maka beliau terbaca ke halaman kedua, dan akhirnya beliau terhafalkan halaman kedua tersebut. Subhanallah. Makanya beliau tutup. Ya. Beliau apa tadi? Kalau kebaca terhafal. Beda sama kita tertidur. Benar. Ya, benar sekali itu. Kita nggak pernah tuh sekali baca itu terhafal gitu. Bisa mungkin 5 kali, ada 10 kali, 40 kali. Ada sampai nggak tahu berapa kali, ada santri itu nggak pernah, bingung Ustaz, saya nggak tahu lagi lah. Ada berapa kali singulang-ulang nggak hafal gitu. Ya, itu ujian bagi para penuntut ilmu. Ya, maka beliau subhanallah seorang yang hebatnya luar biasa. Ini udah tahu kalau baca buku aja tertidur, nggak nyatet lagi gitu kan. Ya, udah udah tahu kalau kemampuan seperti itu, maka nyatet lah ya. Walaupun kita sama beliau mempunyai persamaan, sama-sama ya, imbuhan terhafal, kita tertidur ya. Ini Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala. Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena mereka tahu tentang bahwasannya dalam mencatat itu ada pahala. Ya, ada ibadah di situ.
ada kemuliaan, pengagungan terhadap ilmu. Karena mereka tahu, makanya mereka catat walaupun di tulang. Ya, rahimahullah taala. Ada ketundukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat hadis Nabi, catat akhirnya. Ya, sampaikan ke teman-teman kita kalau mereka masih enggan atau merasa berat dengan nyatat. Jadi kita di sini bukan bahas tentang bagaimana tips motivasi agar bisa nyatat besar. Kadang cepet, ada ya itu cerita lain nanti lah. Mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan yang lain. Bagaimana sih bisa nyatet dan seterusnya. Ya, tapi intinya berusaha nyatet dulu. Kalau antum cuma dengar ustaznya ngomong bismillah, antum catat bismillah gitu. Gak sempat dengar yang lain. Apa yang antum bisa usahakan terlebih dahulu. Nah, kemudian ulama yang selanjutnya. Ulama pada abad ini yang kita kenal bersama siapa dia? Nah, tebak aja semua. Syaikhul Albani rahimahullah taala. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Hayatu Al-Albani karya Asy-Syaibani. Syekh Albani rahimahullah taala seorang pakar hadis besar pada abad ini. Yang mana Syekh Asy-Syaibani menukilkan atau menyebutkan dalam kitab Hayatu Al-Albani, kehidupan Syekh Albani rahimahullah. Beliau menceritakan annahu kana la yamliku qimah waraqatan yashtariha liyusawwidaha bima manallahu ta'ala alaihi min ilmin fiha. Syekh Albani itu juga enggak punya duit. Ya, enggak punya uang. Dan beliau enggak punya uang untuk membeli kertas. Subhanallah, antum bayangin, Syekh Albani ini hidup tahun berapa sih? 80-an, 90-an. Ya, kurang lebihnya sebatas yang saya tahu. Karena beliau meninggal tahun 90-an ya. 90 berapa gitu. Itu beliau nggak bisa beli kertas. Ya, beliau nggak bisa beli kertas sehingga beliau bisa mencatat. Maksudnya beli kertas juga bisa mencatat. Bima manallahu ta'ala alaihi min ilmin fiha. Atas ilmu yang Allah anugerahkan kepada beliau. Ya. Apa yang beliau lakukan ketika beliau udah tahu nggak punya duit untuk beli kertas, padahal beliau punya ilmu nih. Beliau punya ilmu. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau pasrah? Kemudian menjadi pendengar yang baik dalam majelis, ngangguk-ngangguk, ya, ujung-ujungnya tertunduk, tidur gitu. Apakah beliau seperti itu? Enggak. Apa kata Imam Syaibani di sini? Fakana yatufu fis syawari'. Beliau sibuk nyari kertas di jalanan. Allahu Akbar. Antum mau bilang ini gembel? Hah? Pemulung atau seterusnya? Enggak, ini ulama. Beliau sibuk nyari kertas di jalanan. Yabhasu 'anil awraqis saqitati fiha. Beliau cari kertas-kertas yang terbuang. Kertas-kertas yang udah enggak kepake. Kertas-kertas bekas yang berada di jalan-jalan umum. Ya. Min huna wa hunak. Terus beliau pungut di sini, pungut di sana, diambil, dikumpulin sama beliau. Ya. Dapat ketemu kertas, oh ini masih ada sisa 5 baris nih, diambil bisa dipakai. Ya. Dapat lagi di kertas belakangnya kosong, bisa dipakai. Dikumpulin tuh sama Syalbani rahimahullah. Liyaktubu ala dhahriha, ya. Agar beliau tuh kumpulin kertas, dia bisa tulis apa sisa-sisa apa dari ruang-ruang kertas tersebut. Ya, yang bagian yang masih kosong. Kemudian wadzalika li'anna wajhal waraqah yakunu 'adatan maktuban fih imma da'watan liftitahi ma'rad aw haflati zawaj aw di'ayati limasnu'ati minal masnu'at. Jadi ketika beliau mencari kertas itu dipungutin, beliau biasa dapatkan bagian yang kosong dari kertas tersebut, misalnya di belakangnya. Belakang kertas itu kosong. Ya. Karena bagian depannya pasti udah ada apa? Udah ada isinya, ada tulisannya. Nah, isinya macam-macam kata Syekh di sini. Kadang tuh ada isinya undangan pameran gitu. Ya. Atau ada undangan pernikahan gitu. Atau pamflet apa gitu. Ya. Atau ada undangan open house kata beliau di sini, seperti ada pabrik buka, ada undangan tuh disebar. Jadi beliau ambil di baliknya atau ada sisanya yang kosong. Ya. Maka salah satu murid beliau yang kita kenal bersama juga, Syekh Ali
Ali Hasan hafizahullah taala, beliau juga pernah bercerita saat beliau mendapatkan manuskrip tulisan tangan Syekh Albani rahimahullah taala. Ya, antum tahu ketika Syekh Ali hafizahullah taala melihat mayoritas manuskrip tulisan tangan Syekh Albani itu terbuat dari kertas bekas. Bayangin, mayoritas tulisan tangan manuskrip dari Syekh Albani rahimahullah itu dari kertas bekas, dan barusan kita ngomongin kertas bekasnya apa aja. Wah, ya. Jadi ketika antum kalau melihat manuskrip tulisan beliau yang asli, maka antum akan melihat di baliknya ada undangan, ada pameran, ada macam-macam. Ya. Ada kwitansi gitu. Ya. Terus ada di balik itu ada apa? Catatan hadis, catatan ilmu, faedah dan seterusnya. Jadi beliau itu mungut kawan-kawan sekalian. Ya. Beliau mungut. Terus kalau kata Syekh Ali hafizahullah, kalau beliau punya duit dikit, duit lebih, beliau akan datang ke penjual kertas bekas, dikiloin. Ya, dapatin kertas dengan harga murah. Bayangin, memperjuangkan kertas doang. Memperjuangin Kertas doang. Subhanallah. Anda bisa bayangin nggak? Manuskripnya ulama itu depannya undangan pameran. Ya, kreditan motor, ya, kreditan mobil, nggak bisa kan? Di sebelah kan banyak tuh kreditan HP, bikin penjalan itu kan ya. Itu kalau Masya Albani itu dia ambil. Kalau kita kadang dicuekin, diambil, dibuang langsung. Oh, kredit riba nih Ustaz, buang. Subhanallah. Saking kayanya udah sama kertas tuh. Masya Albani dikumpulin. Ya. Masya Albani dikumpulin. Maka subhanallah, kita lihat bagaimana kesungguhan beliau, ya, yang kita nikmati sekarang. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, didoifkan oleh Al-Albani. Itu perjuangannya dari ngumpulin kertas-kertas bekas, ya, kertas-kertas bekas. Ini sungguh luar biasa. Dan dalam kisah yang lainnya Syekh Ali menceritakan bahwasanya Syekh Albani itu dengan kertas bekas tadi diambilnya benang, kemudian dicelupkannya dalam tinta merah, kemudian digaris-garisnya. Saya buku antum bergaris nggak saya nanya? Ada yang polos plak gitu. Jarang kan? Kadang orang males pakai buku yang polos nggak ada garis-garisnya. Pasti pakai garis biar rapi besar. Gitu. Syekh Albani sampai pakai benang, dicelupin di tinta, di garis-garis satu-satu. Subhanallah. Bayangin perjuangan ulama. Kemudian yang selanjutnya, ya, Sa'id bin Jubair rahimahullah, ulama besar, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Yang semoga dirahmati Allah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Sa'id bin Jubair menceritakan, asiru ma' ibni Abbas fi tariqi Makkah lailan. Aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Abbas, berjalan pada waktu malam bersama Abdullah bin Abbas ke kota Makkah pada malam hari. Ya, asiru ma' ibni Abbas fi tariqi Makkah lailan. Jadi Sa'id bin Jubair ini pernah jalan bareng sama Abdullah bin Abbas ke Makkah tapi malam-malam. Ya. Kemudian wa kana yuhadditsuni bil hadis. Nah, ini gini nih. Kalau jalan bareng kita tuh sama ulama, sama ahli ilmu, ya. Jalan sama ulama itu pasti yang diomongin faedah semua gitu. Ya. Maka Abdullah bin Abbas sepanjang perjalanan ke kota Makkah pada malam hari itu beliau menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngomong masalah hadis terus, kata Sa'id bin Jubair. Jadi ngobrol, sepanjang perjalanan itu ngobrol, ya kan? Yang ngobrol sama ulama kayak gini gitu loh. Yang dibahas apa? Ilmu gitu loh. Bukan bola. Nah, kalau kita kan karena sering sama kita ya bola gitu loh. Ada final apa nih gitu. Seterusnya. Ya. Dan ini kalau orang paham pasti berkesempatan emas. Kalau jalan sama ulama, sama ahli ilmu, ya. Dan di saat yang bersama pula itu, Sa'id bin Jubair itu sama-sama di atas tunggangannya masing-masing. Ya. Di atas tunggangannya masing-masing pada waktu itu. Kemudian apa yang dilakukan Sa'id bin Jubair? Ya. Fa'aktubuhu fi wasitati rahili hatta usbiha fa'aktubuhu.
Pada saat itu kata Sa'id bin Jubair, aku nggak siap. Ya, aku nggak siap. Bahasanya gini, antum diajak safar sama Ustadz kemana gitu, safari dakwah, antum nggak siap, udah pergi aja gitu loh. Apalagi masih bujang kan, apa yang mikirin kan? Nggak ada yang antum jaga-jaga, udah pergi aja, pergi dah. Nggak siap, gitu loh. Nggak siap dengan buku, nggak siap dengan kertas, pakaian ganti segala macam, pergi. Ya, atau mungkin bawa. Waktu itu Sa'id bin Jubair mungkin bawa, cuman mungkin di perbekalan gitu kan, susah ngeluarinnya. Karena Abdullah bin Abbas ngeluarin terus nih faedah-faedah. Maka kata Sa'id bin Jubair, aku catat ilmu tersebut, faedah-faedah tersebut yang disampaikan Abdullah bin Abbas sepanjang malam itu di mana? Fi wasitati rahili, di pelana tungganganku. Di pelana tungganganku. Jadi tahu pelana kan? Tahu pelana? Ya, tempat duduk di keledai atau kuda gitu ya, atau onta. Jadi pelananya sama Sa'id bin Jubair itu ditulisin. Ketika Abdullah bin Abbas ngomong terus jelasin apa? Hadis-hadis. Ya, pelananya apa? Ditulisin. Karena apa? Sa'id bin Jubair takut kehilangan ini faedah. Tahu faedahnya apa? Lepas, takut kijangnya lepas, maka pelananya ditulisin. Jadi sepanjang malam Sa'id bin Jubair nulis, nyatet. Dan ketika masuk pagi, dan dalam riwayat sampai di kota Mekah, maka kata Sa'id bin Jubair, aku salin tuh yang ada di pelana tadi ke buku catatanku, disalin sama Sa'id bin Jubair rahimahullah. Subhanallah, ini seorang ulama, seorang alim, hafalannya kuat, tapi ketika ketemu pelana ditulisin, tembok ditulisin, tulang ditulisin, tapi semua punya alasan. Ya, kalau bahasa kita sekarang, jalan sama Ustadz, nulisnya di jok. Di jok lah, kan ngomongnya di pelana, yang didudukin gitu kan. Ya, HP nggak bawa gitu loh, adanya cuma pulpen, udah nggak ada kertas. Sa'id bin Jubair kan zamannya kan masih pakai pelana, belum pakai jok. Nah, akhirnya apa? Dia nulisnya di pelana. Lantum ketika nggak ada bawa kertas, gadget juga lowbat gitu, udah ada jok, udah nulis jok. Apa faedahnya Ustaz? Tulis di jok gitu ya. Tulis di jok. Tapi mobil antum, jangan mobil orang. Ya, atau mobil rental gitu ya. Repot nanti. Ya. Pas jemput mobil teman, ya, tulisin pas dengerin ini gitu kan. Ya, enggak boleh ya. Atau ya di mobil ada dashboard, mobil antum tulisin kalau misalnya enggak ketemu itu. Ini analogi kalau ketika Sa'id bin Jubair ketika itu enggak siap, Abdullah bin Abbas ngeluarin faedah. Nah, kan nggak enak juga, sungkan mau bilang, tunggu Ustaz, tunggu. Gitu kan, apa? Sungkan juga, tulis saja gitu. Sama Sa'id bin Jubair. Kemudian dalam riwayat yang lain, kana yaktubu an Ibnu Abbas. Dalam kesempatan yang lain, ini murid sama guru, ya. Jadi para ulama itu mereka senantiasa nempel kepada ahli ilmu, deketin, jalan bareng dan seterusnya. Di kesempatan yang lain, Sa'id bin Jubair menceritakan, beliau udah siap bawa buku, bawa kertas. Tadi kan nggak siap tuh, artinya nyatet di mana? Di jok atau pelana? Pelana, ada jok zaman itu, di pelana. Jadi ketika beliau udah siap pakai buku, kertas, ya, pena, Abdullah bin Abbas ngomong, sampein. Apa kata Sa'id bin Jubair? Fa'idam tala'at suhufuhu. Dan ketika buku catatannya habis, subhanallah, pernah antum nyatat kajian sampai buku catatan habis gitu. Bayangin faedah itu kayak gimana tuh. Ya. Kata Sa'id bin Jubair, ketika kertas-kertasku udah habis, udah penuh nih, nyatet terus. Tapi Ibnu Abbas nggak berhenti, nyampein terus, ngomong terus, ilmunya keluar terus. Gimana? Antum kira berhenti dulu, mau bilang, Ustaz tunggu Ustaz, buku saya habis nih Ustaz gitu. Hah? Kayak gitu? Enggak kan? Ya. Maka perhatiin kawan-kawan sekalian subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Sa'id bin Jubair rahimahullah? Kataba fi na'lihi. Ngapain beliau? Ambil sendalnya, dicatat di sendalnya. Subhanallah. Wah, penuh nih. Cabut. Subhanallah. Ya. Bisa enggak kayak gitu? Nah, catat di sepatu. Ya. Apalagi sepatunya Adidas original kalau saya. Waduh.
berat gitu kan. Kalau sandalnya swallow sih kayaknya lapang tuh kan, warnanya putih lagi. Oh, pas banget nih gitu. Nah, kalau pakai lagi sepatu mahal kan bingung juga jadinya gitu. Ya. Dalam riwayat yang lain, Sa'id bin Jubair nyatet di tangannya. Mirip nggak nih? Mirip nggak? Kayak siapa? Kayak kita dulu waktu sekolah. Mau nyontek ya kan? Ya enggak? Mirip. Gitu. Mirip, nyatet di tangan, nyatet di paha gitu kan. Pokoknya di mana lah anggota tubuh yang bisa dicatat waktu sekolah untuk nyontek gitu. Nyontek, subhanallah. Jeleknya pendidikan kita gitu ya. Ini ulama karena mendapat ilmu nyatet sampai di sendalnya, di tangannya juga. Tuh. Subhanallah. Rahimahullah taala. Ya. Karena mereka ini ngerti, paham, ya, ilmu itu mahal. Ilmu itu penting. Dan bisa jadi nggak keulang gitu. Bisa jadi apa? Bisa jadi nggak keulang apa yang kita dengar, apa yang kita simak. Walaupun sekarang ada banyak YouTube, banyak Instagram, Facebook. Emang kedenger antum gitu loh biasanya. Nyimak lagi nggak kan? Ya. Maka gunakan kesempatan gitu. Makanya kata para ulama, man lam yasbir 'alal ilmi sa'ah falyasbir 'ala jahlin sanah. Barang siapa yang nggak mau sabar dalam menuntut ilmu walaupun 1 jam, sesaat aja, maka silakan bersabar atas kebodohannya selama 1 tahun. Anda nggak mau sabar nyimak, nyatet, maka 1 jam doang. Dan silakan Anda bodoh, terima kebodohan tersebut selama 1 tahunan. Ya, subhanallah. Maka artinya kalau Anda nggak mau sabar, Anda nggak akan dapat lagi. Yang sekarang nggak mau sabar misalnya nih, nyimak, nyatet dan seterusnya, nggak tahu kesempatannya kapan lagi gitu. Emang ada yang jamin? Nggak ada yang jamin. Maka rugi kalau kita nggak catat. Rugi kalau nggak catat. Maka kawan-kawan sekalian semua rahmati Allah, ini salah satu di antara bentuk memuliakan ilmu. Ya, mencatat itu di antara bentuk memuliakan ilmu. Dan kalau kita yakin ilmu itu mahal, majelis taklim itu mahal, maka catatlah, ya, muliakan dengan mencatatnya. Maka ketika kita mencatat, kita tidak dalam rangka melepaskan ilmu tersebut. Dan kalau kita paham bahwasanya ilmu itu mempunyai nilai, maka kita akan muliakannya dengan mencatat di antaranya. Kita muliakannya dengan catat, ya. Maka kita perhatikan, kita renungi bersama agar kita tidak mudah melepaskan ilmu tersebut. Dan juga para ulama menyampaikan nasihat kepada kita bahwasanya man lam yukrimil ilma